Bekerja sama dengan teman. Tujuan pembelajaran, peserta mampu mengenal teman-temannya, bahwa Tuhan menganugerahkan teman baginya sebagai rekan untuk bekerja sama dalam mengembangkan diri, bahwa dalam bekerja sama, setiap anggota hendaknya saling membantu dengan rendah hati. Baik, marilah kita ambil sikap berdoa. Kita duduk yang tenang, lipat kedua tangan, tutup mata kita, dan jangan lupa membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami Tuhan untuk bekerja sama dengan riang dan penuh semangat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu, coba kita lihat gambar ini. Itu gambar apa? Ya, anak-anak sedang menghias kelasnya. Ada yang menggantungkan kertas merah putih. Ada yang membantu temannya memegang meja. Nah, dalam gambar itu jelas sekali bahwa mereka semua bekerja sama. Gak ada yang duduk santai, gak ada yang duduk cerita, gak ada bahkan yang bertengkar. Nah, gambar itu menjelaskan cerita selanjutnya. Baik, kita dengarkan ceritanya. Lomba menghias kelas. Hari itu tidak ada pelajaran. Para siswa telah siap di kelasnya masing-masing. Mereka hendak melakukan lomba menghias kelas dalam rangka HUT RI. Sebelum lomba dimulai, Bu Guru mengajak semua peserta bersama-sama menyanyikan lagu Kita Gereja Sama-sama. Kemudian bel sekolah dibunyikan, tanda lomba dimulai. Para siswa di setiap kelas bekerja sama dengan riang penuh semangat. Ada yang membuat bendera-bendera kecil dengan kertas merah putih. Ada yang menghias tembok kelas dengan gambar-gambar pahlawan. Dan ada yang menggunting bentuk-bentuk dari kertas warna-warni dan dijadikan hiasan yang digantungkan pada tali dan yang ditempelkan pada tembok. Bu Guru berkeliling memberi semangat pada setiap kelompok. Ayo, beri hiasan yang bagus, rapi. Demikian kata Bu Guru. Para peserta semakin bersemangat mengerjakan tugasnya. Setiap kelompok berusaha menjadi yang terbaik. Mereka berusaha menghias kelasnya agar menjadi yang paling rapi, paling meriah, dan berharap akan menjadi juara. Nah, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita jawab dulu pertanyaan ini, anakku. Pertama, bagaimana semangat para peserta saat mengikuti lomba? Ya, mereka antusias ambil tugasnya masing-masing. Kedua, bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompoknya? Ya, mereka saling berbagi tugas. Lalu, bagaimana pengalamanmu bekerja sama dalam kelompok? Pernah kan anak ibu kerja kelompok? Ya, pernah dong, ya karena. Nah, lalu bagaimana pengalaman kamu? Iya, saling berbagi, saling bekerja sama, dan saling mendukung. Apa saja manfaat dari bekerja sama dengan teman-teman? Tugas menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Lalu, bagaimana sikap yang baik saat bekerja sama dengan teman-teman? Saling mendukung atau memberikan support dengan teman kita sehingga teman kita juga menjadi semangat. Ya, kita semua membutuhkan teman untuk bekerja sama. Dengan adanya kerja sama, seperti dalam kelompok tadi, seperti teman-teman tadi dalam menghias kelas, tugasnya menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Karena itu, anak-anak ibu sekalian juga hendaknya selalu rukun dengan teman-teman saat bekerja sama, serta
ikut dengan penuh semangat. Jangan jadi penonton, harus ikut juga. Nah, sekarang coba kita lihat salah satu yang menjadi gambaran kita adalah Santo Paulus. Apa yang dinasihatkan Santo Paulus? Bahwa kita harus saling bekerja sama untuk menciptakan kedamaian. Bagaimana pengalaman membantu teman mengerjakan tugas? Bahagia, oke. Apa saja menangkap saat bekerja dengan teman? Ya, saling bercerita. Kan jadi kita bercerita sambil berbagi. Sehingga kita saling membutuhkan sikap yang baik. Apa sebaiknya dilakukan bila teman bertengkar? Ya, kita lerai lah. Ya, karena bukan berarti kita harus menjadi figur yang memanas-manasi. Harus kita lerai. Nah, sehubungan dengan itu, maka kita harus mampu saling membantu satu sama lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi teman kita untuk bersama. Tuhan ingin kita semua menjadi anak-anak yang mampu meringankan tugas orang lain. Tuhan juga ingin agar kamu semua bergembira, bersemangat dalam bekerja sama karena teman juga adalah anugerah dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan sama kita, nah, agar kita saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kita. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas. Setiap hari kita pasti pernah membersihkan kelas, melakukan piket. Tapi sekarang Ibu meminta anak-anak Ibu mengatur ulang kembali petugas piketnya. Lalu mengecek bagaimana tanggung jawab masing-masing. Nah, ketika sudah kamu susun jadwalnya dan sudah diatur, di bawah itu tulislah doamu untuk mohon berkat sama Tuhan supaya kamu bisa melakukan tugasmu itu dengan baik dan bertanggung jawab. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita bersama dengan teman. Ibu rasa sudah paham apa manfaat bekerja sama dengan teman. Baik, sekarang mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami teman yang baik. Semoga kami saling bekerja sama dan saling mendukung selalu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.